Hai semuanya, video berikut ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikro teaching yang diampu oleh Ibu dosen Naila Riza Umami MPD. Pada kesempatan kali ini kita dapat ketemu kembali. Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Lalu saya akan menjelaskan dahulu tentang pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menuju pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto atau pendapatan output per kapita. Lalu, teori dibangun berdasarkan pengalaman empiris, sehingga teori dapat dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi dan membuat suatu kebijakan. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan beberapa ahli untuk mengungkapkan konsep pertumbuhan ekonomi. Secara umum, teori tersebut didasarkan dari teori pertumbuhan ekonomi historis, klasik, dan neoklasik. Terdapat beberapa faktor atau hal yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya, dan sumber daya modal. Pengertian sumber daya manusia yaitu sama halnya dengan proses pembangunan pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh sumber daya manusia SDM. SDM merupakan faktor terpenting dalam berproses pembangunan. Cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah. Lalu sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, dan kekayaan hasil hutan dan juga laut. Ilmu pengetahuan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola pekerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi. Lalu, teori pertumbuhan neoklasik, ekonomi klasik, itu ada pengertian dari Adam Smith dulu ya. Perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan pendidikan. Yang kedua ada dari David Ricardo, yaitu pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Lalu ada dari pendapat dari Robert Malthus, yaitu pertumbuhan penduduk 2 kali lipat dibandingkan produksi pangan, sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan. Dan selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, yaitu pengertiannya menurut Harold Domar, yaitu perlu ada investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh, atau kata lain steady growth. Yang kedua ada pendapat dari Schumpeter, yaitu pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship. Yang ketiga ada dari pendapat dari Robert Solow, yaitu semakin tinggi tingkat tabungan, semakin tinggi modal dan output yang dihasilkan. Teori ekonomi baru dikenal pula dengan istilah model pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan ekonomi baru dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ini memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama peningkatan produksi dan ekonomi nasional. Metode pengukuran pertumbuhan ekonomi. Ada 2 komponen yang kemudian dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Di antaranya, 1. Produk nasional bruto
atau Gross National Product, yaitu produk nasional bruto atau PNB sebagai suatu pendapat yang diterima oleh negara dalam satu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang akan diterima oleh warga negaranya, yang artinya pendapatan warga negara Indonesia di luar negeri juga dihitung ke dalam Gross National Product atau GNP, sedangkan pendapatan warga negara asing yang berada di Indonesia tidak termasuk dalam Gross National Product atau GNP. Pendapatan yang termasuk dalam Gross National Product GNP juga harus merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku dalam periode yang akan dihitung. Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau Gross National Product GNP adalah cara untuk membandingkan Gross National Product di periode ini dengan Gross National Product pada periode sebelumnya. Misalnya, jika ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka harus mengetahui berapa jumlah Gross National Product. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi menggunakan pendekatan PNB atau Gross National Product GNP adalah cara untuk membandingkan Gross National Product di periode ini dengan Gross National Product pada periode sebelumnya. Misalnya, jika ingin mengetahui persentase pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, maka harus mengetahui berapa jumlah Gross National Product GNP yang didapat Indonesia di tahun 2020 dan Gross National Product GNP pada tahun 2019. Yang kedua, produk domestik bruto atau Gross Domestic Product jika produk nasional bruto atau PNB atau Gross National Product GNP dihitung berdasarkan pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun ia berada. Maka produk domestik bruto PDB atau Gross Domestic Product GDP didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayah atau teritorialnya. Jadi, semua produk ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara, baik oleh warga negara atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan Gross Domestic Product GDP. Meski demikian, pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak termasuk perhitungan GDP. Lalu yang selanjutnya itu akan memberikan soal terhadap kalian, yaitu sebagai berikut. Contoh kasus, diketahui data PDB selama 5 tahun terakhir seperti tunjukkan pada tabel berikut. Tolong hitung satu-satu ya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.